Itu Korea Selatan itu bisa buktikan bahwa mereka tidak perlu lockdown, tapi mereka bisa bertahan gitu. Makanya caranya harus disiplin. Yang perubahan hidup yang kita harus selalu bersih. Jadi selalu harus cuci tangan, selalu harus pakai hand sanitizer-nya. Itu kita sekali lagi, kita tidak perlu tersinggung. Kalau orang di depan kita tiba-tiba menggunakan ini, seolah-olah kita bukan. Seolah-olah kita bukan seperti itu. Dia pengen melindungi diri. Nah, kalau dia melindungi diri, maka kemudian lingkungan mereka juga sehat. Begitu ya. Itu jadi ada pola mendasar yang harus memang kita rubah. Kemarin sempat dikabarkan ada Surabaya ada 2, tapi sebetulnya dua-duanya itu tidak positif, kemudian dipulangkan, tapi satunya itu bukan warga Surabaya. Nah, saya mempunyai data, ada rumah sakit di mana? 44, nanti saya serahkan ke teman-teman ya, 44 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk jadi rujukan kalau ada yang positif virus corona perawatannya. Nanti datanya saya kasihkan. Kenapa? Karena kalau semua nanti ke Surabaya, saya juga khawatir kalau over ya. Nah, kemudian jadi itu ada 44 rumah sakit yang nanti datanya akan saya berikan, yang ditunjuk Kemenkes untuk jadi rujukan. Kalau itu kita merasa diri kita sudah tidak enak, ya sebaiknya memeriksakan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa kita memberikan fasilitasi gratis untuk penderita. Jadi jangan sampai kemudian sudah kondisinya akut baru dibawa, itu akan terlambat. Jadi ya contohnya ciri-cirinya biasa itu seperti belum biasa. Ya, jadi kalau udah merasa itu tolong ke rumah sakit. Sudah kita berikan rujukannya, nanti kita akan komunikasi dengan rumah sakit yang ada di Surabaya. Juga supaya yang ditunjuk oleh Kemenkes itu siap. Kalau ada yang di situ terindikasi itu, maka kami akan langsung membagi masker untuk warga. Cuman masalahnya sekali lagi masker itu harus tiap hari diganti. Itu masalahnya. Makanya kita sudah banyak sih punya, cuman saya merasa itu masih kurang gitu. Jadi karena itu sekali lagi, ayo kita lebih baik mencegah dibandingkan kalau sudah terjadi. Jadi artinya kalau sudah merasa oh ya saya nggak enak atau ada itu kemarin aku kesana gitu, mending kita periksakan diri ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita akan buat situs yang saya berharap warga Surabaya mengikutinya. Kita akan turun ke tempat ibadah semuanya untuk kita sosialisasikan. Ini lurah, camat sudah gerak, mereka meminta takmir masjid menggulung karpet dan sebagainya. Nah itu. Nah kita lagi pikirkan apakah sekolah itu harus libur ya. Ini lagi kita diskusikan. Kalau memang ya nanti langsung kita putuskan gitu ya. Nah, yang berikutnya sebetulnya saya ingin memberikan vitamin untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu kita berikan vitamin karena supaya fisiknya kuat untuk menangkal itu. Nah, cuman saya juga kalau sudah tak putuskan libur, carinya kan susah gitu. Ini lagi kita pikirkan bagaimana seperti itu supaya bisa penangkalnya
sekali lagi yang saya upayakan adalah menangkal gitu ya. Makanya kita pasang secepatnya untuk cuci tangan, kita bagi, itu sudah saya siapkan untuk fasilitasi itu. Jadi nanti saya tamu-tamu itu langsung saya bagi, nanti teman-teman bisa lihat. Kita lagi minta itu untuk sanitizernya, baik yang untuk di bus umum, di kereta api, kita di terminal, kemudian bahkan di taksi-taksi. Saya juga masih pikirkan untuk Gojek, Grab itu seperti apa gitu. Ya, begitu kira-kira. Itu Korea Selatan itu bisa buktikan bahwa mereka tidak perlu lockdown, tapi mereka bisa bertahan gitu. Makanya caranya harus disiplin. Tadi yang pertama, kalau kita disiplin, maka saya yakin kita tidak akan itu. Jadi terutama misalkan kita habis perjalanan luar negeri umroh, saya akan buat edaran itu juga. Jadi habis perjalanan luar negeri atau umroh, atau habis ketemu dengan orang asing, ya kemarin sampai agak rodok mentolo gitu kan, tak bolak-balik tak suruh cuci tangan. Ya, itu nanti kalau dia sebaiknya dikarantina dulu. Ya, sebaiknya mengkarantina diri gitu. Jadi ini juga termasuk ASN kita yang umroh juga kita buat seperti itu. Mudah-mudahan enggak lah. Kalau sudah lockdown itu ekonomi habis kita. Ya, makanya yang utama ini kita mencegah gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, nggak usah tersinggung. Kalau tiba-tiba orang itu nggak mau salaman, aku juga nggak mau salaman. Ya, tiba-tiba begitu kita nggak usah tersinggung. Ya, kita nggak usah. Tapi sebetulnya untuk ngamankan bukan hanya kita, tapi juga yang lain untuk ngamankan itu.